Selamat siang rekan-rekan. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025. Jadi ada fokus sebenarnya yang memiliki high impact data yang akan dirilis pada hari ini. Khususnya nanti sore, jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau kita perhatikan pada pukul 3 atau 15 ya waktu Indonesia bagian Barat, itu ada dari Jerman GDP kuartal per kuartal untuk kuartal kedua. Nah ini khususnya di mata uang euro sebenarnya yang diprediksi akan mengalami minus 0,1%, yang previousnya adalah 0,4%. Nah ini untuk rekan-rekan yang melakukan transaksi di mata uang euro, ya rival terhadap euro ini perlu diperhatikan untuk GDP karena sangat berdampak terhadap mata uang euro. Nah, rekan-rekan juga yang konsentrasi terhadap mata uang Kanada, karena ini ada high impact juga untuk BOC, interest rate decision. Ya, memang kalau kita memperhatikan di forecast-nya di 2,75% dan previousnya 2,75%, ini tetap sama. Cuman yang kita jaga-jaga atau antisipasi itu bila mana dia membuat lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebelumnya. Oke, yang selanjutnya yang sangat penting itu adalah rekan-rekan juga yang melakukan transaksi khususnya di XAU di emas ya, karena kenapa ADP non-farm untuk employment change-nya laporan untuk di bulan Juli. Nah ini sedikit ya cukup optimis, yang tadinya adalah di minus 33K diprediksi mereka sangat optimis di 77K. Cukup optimis. Dan juga nah ini kan dari 1915 artinya 715 ke 730 itu ada GDP-nya kuartal per kuartal untuk kuartal 2 yang sebelumnya adalah previous-nya minus 0,5%. Nah sangat optimis mereka di 2,5%. Nah ini rekan-rekan diperhatikan baik-baik ya, karena ini cukup optimis. Nah jadi kata kuncinya di sini ini adalah optimis dengan pesimis. Nah, emang kenapa Bang Maruli jika contohnya ada di perubahan ketenaga kerjaan ADP US-nya itu bisa up? Emang apa pengaruhnya? Kan pasti ada pertanyaan yang demikian jika optimis dan jika pesimis. Nah, kita lihat dulu laporan pada tanggal 2 Juli yang sebelumnya 29K, ya mereka melihat di prediksi 99K, ternyata yang keluar adalah minus 33. Nah, minus 33 inilah yang menjadi dasar apakah benar ADP non-farm employment change-nya adalah untuk reporting di bulan Juni ini akan berhasil ke 77 atau masih akan tetap minus. Oke. Ada yang bertanya sebenarnya apa yang dimaksud dengan laporan ketenaga kerjaan nasional ADP ini, emang seberapa kuat dia pengaruhnya? Nah, kalau kita melihat secara ilmu ekonomi, ADP yang dimaksud di sini adalah ukuran perubahan laporan bulanan untuk pekerjaan non pertanian, rekan-rekan. Jadi apakah itu kategori pribadi? Nah, jadi ini dilihat penggajian berdasarkan data. Ya, kurang lebih 400.000 klien. Ya, ini semua berbasis bisnis di Amerika Serikat. Jadi, rilis data ini salah satu bentuk dari prediktor sebenarnya, prediksi sebenarnya. Nah, contohnya dalam laporan penggajian non pertanian ini, jika dia lebih baik atau lebih optimis, ini bisa membuat US dollar strong, lebih kuat. Nah, artinya kalau misalkan US dollar strong ini berdampak kepada XAU US dollar, bisa meneruskan penurunannya setelah kemarin dia mengalami kenaikan.
Kemudian kalau kita memperhatikan, nah ini apa pengaruh daripada GDP? Nah, GDP itu kan singkatan dari Gross Domestic Product, tapi yang dilaporkan kuartal per kuartal. Nah ini tidak boleh dilewatkan, artinya tidak boleh diabaikan. Karena kenapa? Produk domestik bruto atau PDB inilah yang mengukur perubahan secara tahunan. Jadi yang bisa kita lihat di sini akan ada penyesuaian inflasi dari semua barang dan jasa. Nah, jadi ini adalah alat ukur yang paling luas yang kita lihat dari sisi kegiatan ekonomi yang merupakan indikator utama dari sehatnya pertumbuhan suatu ekonomi di suatu negara. Ya namanya PDB, produk domestik bruto. Jadi artinya di sini jika efeknya, contohnya jika dia aktualnya lebih bagus daripada prediksinya atau ramalannya, maka hati-hati juga ini akan membuat strong terhadap dolar dan ada efek tekanan terhadap EXA US dollar. Jadi frekuensi yang kita lihat di sini itu sebenarnya ada 3 versi dari PDB, produk domestik bruto, ya biasanya dirilis per 1 bulan. Nah ini terpisah sebenarnya, atau kurang lebih bisa maju waktunya. Rilis kedua itu adalah rilis finalnya. Nah ini akan melihat kemajuan rilis kedua. Nah ini tandai dengan contohnya adanya pendahuluan dalam economic calendar pelaporannya, rekan-rekan. Jadi kalau yang perlu diperhatikan, yang artinya simpulannya jam 7.15 dan 7.30, perhatikan baik-baik rekan-rekan. Ya mudah-mudahan sesuai dengan harapan rekan-rekan, sesuai dengan posisi yang rekan-rekan transaksikan. Harapan kita sama-sama demikian. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak sesuai? Nah, gunakan money management. Nah, yang rekan-rekan bertransaksi nanti jam 9.30 itu laporan close inventory. Nah, previousnya kan dia 3.169 M, diprediksi akan mengalami minus juga di 2.300. Jadi, ya semoga, harapan kita sih semoga dia bisa mendongkrak kenaikan harga minyak. Ya, karena kemarin kalau kita melihat, ya berdasarkan fakta yang ada, itu ada kenaikan kurang lebih 3% kenaikannya. Ya, salah satu penyebabnya adalah ketika Bapak Presiden Donald Trump dia meningkatkan tekanan terhadap Rusia karena perang Ukraina. Jadi ada sedikit optimisme yang terjadi di pasar sehingga banyak buyer yang masuk. Kalau kita melihat dari technical analysis, ya untuk produk emas artinya pivotnya saat ini berada di 3.322,84 sen dan resisten 4-nya berada di 3.365, resisten 3 di 3.348, untuk support 4-nya di 3.280 dan support 3 di 3.296,71 sen. Nah, ini adalah salah satu kelebihan daripada master signal. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek melihat resisten dan support, nggak perlu tarik-tarik garis lah, sudah nggak zaman. Untuk crude oil dapat kita lihat secara cepat, pivotnya berada di 68,50 sen, resisten 4-nya berada di 73,69 sen, dan resisten 3 di 71,71, sementara support 4-nya berada di 63,30 sen, dan support 3 di 65,29 sen. Nah, mungkin akan ada pertanyaan dari rekan-rekan traders yang sudah sukses saat ini. Pak, itu kan data sudah ada, bagaimana cara menggunakannya? Untuk cara penggunaan master signal, kembali ke tutor yang sebelumnya saja. Jadi rekan-rekan tinggal mereview cara penggunaan master signal di video-video sebelumnya.
Nah, karena memang sifat market ini adalah sangat heterogen, artinya ketika data ada dan ada trigger pemicu daripada perkembangan harga, ya naik atau turunnya, jadi rekan-rekan gunakan money management, risk management. Jadi contoh money management, perhatikan level kekuatan daripada equity, misalkan 10.000 US dollar, artinya rekan-rekan cukup gunakan 10% dari 10.000. Contohnya jika profit baru ditambah lagi, baru ditambah lagi. Nah, jika loss bagaimana, Pak? Ya udah cut loss aja. Ya, don't fight the market. Jangan mempertahankan posisi yang memang nanti rekan-rekan akan menguras equity atau menambah atau top up. Ya, karena sebenarnya rekan-rekan kalau memperhatikan di Undang-Undang 32 ya yang sudah dijelaskan tentang perdagangan berjangka komoditi ini, kita bisa melihat sebenarnya ya bahwa market ini kan dua arah. Jadi kita tidak perlu mempertahankan satu posisi yang jika nantinya posisi tersebut memang tidak memberikan cuan bagi kita, keuntungan, lebih baik kita manage dia dengan risk management atau money management. Ya, semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa like, komen, dan share untuk membantu rekan-rekan kita yang ada di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia untuk tetap belajar untuk edukasi trading yang benar. Saya Marulito Wasinambela, semoga bermanfaat, sukses selalu, dan happy trading.